KKR Seklasis Sumbakse. Salam semuanya, sapa sekarang Perunggun ya. Semua anak-anak pasti udah cantik semua, udah siap. Salam anak KKR Runggun Palembang. Salam semuanya. Salam anak KKR Runggun Bandar Lampung. Salam anak KKR Runggun Jambi. Salam anak KKR Runggun Muara Bungo. Bajem Bangko, Bajem Sarolangun, salam semuanya. Salam anak KKR Runggun Sungai Bahar, salam. Salam anak KKR Runggun 46, salam anak KKR Runggun Suban. Salam anak KKR yang berada di Runggun Bengkulu. Salam juga buat anak KKR yang berada di Bajem Bangko, salam. Shalom semuanya. Ya, yang pastinya semua udah cantik-cantik ya Kak Ipana. Ya, dan pastinya semuanya sehat selalu ya. Iya, yang pastinya juga anak-anak udah semua bersuka cita, kita mau semangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau naik berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita mau berdoa pembuka ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang pengasih, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami untuk dapat berkumpul di ibadah ini. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biarkanlah ya Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya dapat menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang mengikuti ibadah ini, biarkanlah Roh Kudus-Mu yang menyertainya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Amin. Oke anak-anak semua, Bibi ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, tepuk tangan, semangat. Kita mau menyembah Tuhan di hari Minggu yang spesial ini. Karena hari Minggu ini adalah harinya Tuhan. Kita sebelumnya selalu bersyukur kepada Tuhan mulai dari pagi sampai matahari terbenam. Kita naikkan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
adik-adik, kita masih terus semangat, kita mau terus menyembah Yesus, walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, walaupun kita beribadah secara online, tetapi kita tetap semangat menyembah Yesus. Oke? Nah, kembali kita naikkan pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Adik-adik, tentunya kita masih punya semangat untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Kita harus tetap bersukacita ya, walaupun kita masih beribadah secara online, kita harus sukacita, harus terus gembira menjadi anaknya Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Kam Cirem-Cirem. Maria
adik-adik sebentar lagi kita mau dengerin cerita Tuhan nih. Ayo, biasanya setiap kebaktian apa yang diperlukan? Alkitab Kak, apalagi? Duduk yang rapi. Nah adik-adik coba semuanya duduk yang rapi, siapin Alkitabnya, duduk yang tenang, jangan ada yang lari-lari lagi, jangan ada yang lagi nyari Alkitab lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi untuk sebelum firman Tuhan kita mau bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah adik-adik kita dengerin firman Tuhannya ya, temanya Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Shalom adik-adik KKR, sudah semangat puji nama Tuhan ya. Sekarang waktunya kita untuk dengar tentang cerita firman Tuhan. Udah siap belum dengar cerita firman Tuhan? Wow, udah siap semuanya ya. Oke, sebelum kita dengar cerita tentang firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik kakak kita bersatu di dalam doa dulu ya. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersuka cita, kami bersyukur buat hari ini Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama beribadah KKR hari ini. Kami sudah menaikkan pujian kami Tuhan. Tibalah waktunya kami ingin mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ajari kami Bapa agar kami mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik serta melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang turut membantu guru KKR kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ajari dia Tuhan, agar apa yang keluar daripada mulutnya, ini datangnya daripada Tuhan saja. Kami mau serahkan firman kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik KKR yang terkasih, kakak hari ini sungguh-sungguh bersukacita, bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu kakak mau adik-adik KKR kakak, walaupun kita ibadah di rumah saja, saluran sukacita yang kakak bagikan hari ini kiranya boleh sampai untuk adik-adik KKR kakak yang ada di rumah. Oke, semuanya sudah siapkan Alkitabnya? Ayo coba tunjukkan ke kakak mana Alkitabnya. Semua sudah tunjukkan Alkitabnya? Wow, semua sudah pegang Alkitab ya. Kita mau baca bahan Alkitab kita hari ini. Dari mana ya kakak? Oke, bahan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak ya? Apa? Matius? Kurang tepat, sedikit lagi. Ada yang lain kira-kira? Lukas? Oh, kurang tepat, sedikit lagi. Iya benar, kitab Yohanes. Kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan dari kitab Yohanes. Yohanes 21. Yohanes 21 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yohanes 21 dimulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Sudah dapat semuanya? Oke, kalau sudah dapat semuanya, adik-adik KKR kakak boleh mengikuti di dalam hatinya masing-masing. Kakak mau bacakan ayat ini untuk kita semua. Adik-adik KKR boleh membaca sambil mendengarkan kakaknya ya. Kakak bacakan bagi kita semua. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Begini kata Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan.
Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga dengan ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit di antara orang mati. Sedemikian jauhlah bahan Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik kakak yang terkasih, sebelum kakak cerita tentang bahan firman kita hari ini, kakak mau coba dengar sukacitanya adik-adik. Ada sukacita hari ini? Wah, masih sukacita semuanya ya. Kakak harap walaupun kita masih beribadah di rumah secara online, tapi kakak mau kita tetap ada di dalam keadaan sukacita. Jangan biarkan keadaan seperti ini membuat adik-adik KKR kakak kehilangan sukacita. Kita harus tetap bersukacita ya, karena hari ini kita masih bisa mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik kakak, hari ini bahan firman Tuhan mau ngajak kita bercerita. Sebenarnya pasti adik-adik kakak KKR kakak sudah pernah dengar ceritanya. Ada yang tahu nggak kira-kira tema yang mau kakak bagikan hari ini itu apa? Ada yang tahu nggak? Coba yang tahu bisa angkat tangannya. Kira-kira apa ya temanya? Apa ya? Kakak sampaikan ya untuk kita semua. Tema yang sampai kepada kita hari ini berbicara mengenai peristiwa di Danau Tiberias. Ini dia Danau Tiberias adik-adik kakak. Bisa lihat ya, ini Danau Tiberias yang diceritakan dari bahan Alkitab kita hari ini. Adik-adik kakak, tema kita hari ini berbicara mengenai peristiwa di Danau Tiberias. Seperti apa sih kak peristiwa di Danau Tiberias pada saat itu? Adik-adik kakak, Danau Tiberias yang ada di samping kakak ini, inilah tempat Yesus menampakkan dirinya ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Sebelumnya, Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di Yerusalem. Dan ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias ini. Di mana adik-adik kakak yang terkasih, kita tahu sendiri kan bahwa di dalam cerita teks Alkitab kita hari ini, kita bisa melihat bagaimana keraguan yang timbul di dalam hati murid-murid Tuhan Yesus setelah Yesus mati di kayu salib. Padahal mereka sudah mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Bahkan sebelum Yesus disalibkan pun Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, Dia akan bangkit dan Dia akan menjumpai murid-muridnya. Tapi apa yang terjadi adik-adik kakak? Ternyata dikatakan di bahan Alkitab ini, murid-murid Tuhan Yesus kembali kepada pekerjaannya yang semula. Apa pekerjaan murid-murid Tuhan Yesus yang semula? Iya, mereka menangkap ikan. Mereka kembali kepada pekerjaannya untuk menjala ikan dan meninggalkan, dan mereka meragukan tentang kedatangan Tuhan Yesus bagi mereka. Sehingga Petrus mengatakan kepada muridnya, kepada teman-teman yang lain, kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain, aku mau pergi menangkap ikan. Dia bilang, teman-teman, aku mau pergi menangkap ikan. Maka Petrus pun pergi. Dan ketika Petrus mengucapkan kalimat tersebut, teman-temannya yang lain ataupun murid Tuhan Yesus yang lain pun ikut kepada Petrus. Dia mengatakan bahwa aku pun mau menangkap ikan, Petrus. Oleh sebab itu semua teman-temannya pun ikut bersama-sama Petrus untuk menangkap ikan. Tapi apa yang terjadi adik-adik kakak yang terkasih? Ketika murid-murid Tuhan Yesus kembali kepada pekerjaannya yang semula, ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka menangkap ikan semalam suntuk, tapi tidak ada hasil sama sekali. Mereka tidak mendapat ikan satupun di jaring mereka. Mereka merasa bosan menunggu tidak mendapatkan ikan sama sekali. Tapi ternyata pada saat siang hari dikatakan di dalam bahan Alkitab kita hari ini,
Pada saat siang hari, Tuhan berdiri di pantai. Tapi tidak ada yang menyadari keberadaan Tuhan pada saat itu. Tidak ada yang menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama mereka saat itu. Kenapa tidak menyadari? Karena Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Adakah lauk pauk? Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" katanya. Tuhan Yesus bertanya, "Adakah perbekalan untuk dimakan?" Tapi apa kata murid-murid Tuhan Yesus? Mereka dengan ketus menjawab, "Tidak ada." Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Itu adalah guru mereka yang mereka cari, yang mereka rindukan. Mereka membiarkannya saja. Sehingga apa respon Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa tidak ada perbekalan yang dibawa oleh murid-muridnya, maka kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya. Maka kamu akan memperoleh apa yang ingin kamu dapatkan." Dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan banyak ikan, bahkan penuh dengan ikan sebanyak 153 ekor ikan. Tapi jala mereka tidak koyak, adik-adik kakak, bayangkan. Banyak sekali ya, 153 ekor, tetapi jala mereka tidak koyak. Wah, semalam suntuk mereka menunggu untuk mendapatkan ikan, tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Tuhan Yesus melihat apa yang mereka butuhkan dan mereka percaya atas apa yang Tuhan katakan, mereka mendapatkan apa yang mereka peroleh, bahkan melebihi dari apa yang mereka harapkan. Pada saat itu mereka belum menyadarinya ketika Tuhan mempertanyakan perbekalan. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka mendapatkan banyak ikan, lalu murid Tuhan Yesus, murid yang dikasihinya, menyadari bahwa dia adalah Tuhan Yesus. Lalu dia berkata kepada Petrus, bahwa itulah Tuhan. Dialah Tuhan, katanya. Lalu apa yang terjadi, adik-adik yang terkasih? Bergegaslah Petrus memakai bajunya dan dia menghampiri Tuhan Yesus. Saat itulah dia menyadari bahwa itulah Tuhan. Dia sudah datang. Nah, ketika dia mendekati Tuhan Yesus telah menyediakan api, bara, mereka boleh makan bersama. Tuhan Yesus telah menyiapkan segala sesuatunya. Hingga akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ambillah ikan yang sudah kamu tangkap itu." Lalu mereka makan bersama. Tuhan memberikan ikan dan roti yang sudah dibakarnya kepada murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya meragukan tentang kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak mau iman percaya murid-muridnya surut begitu saja. Tuhan Yesus begitu mengasihi murid-muridnya, walaupun berulang kali murid-muridnya meragukan tentang kasih sayang Tuhan Yesus, meragukan berita yang telah disampaikan kepada murid-muridnya. Adik-adik yang terkasih, kita bisa melihat ada dua respon yang terlihat dari murid-murid Tuhan Yesus. Respon sebelum dia mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus, dan respon bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Respon bahwa itu bukanlah respon sebelum dia mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus, bisa kita lihat ketika Tuhan Yesus bertanya mengenai perbekalan. Mereka cuek. Sehingga itu bisa kita lihat dari jawaban murid-murid Tuhan Yesus. Adakah perbekalan? Tuhan Yesus tanya. Mereka dengan cuek menjawab tidak ada. Dia tidak peduli dengan sekelilingnya. Dia tidak peduli dengan sekitarnya. Dia tidak menyadari bahwa yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan yang kedua bisa kita lihat,
respon murid-murid Tuhan Yesus ketika dia belum menyadari bahwa itu adalah Tuhan adalah ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka menebarkan jalannya di perahu sebelah kanan. Di situ mereka juga belum sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Mereka hanya, ya sudahlah, mudah-mudahan aja dapat. Kalau nggak dapat ya udah, ditebarkannya lah jalannya. Namun mereka percaya ketika mereka mendapati begitu banyak ikan ada di jalan mereka, di jaring mereka. Ketika mereka mendapati ternyata ada banyak sekali ikan di dalam jaring mereka sebanyak 153, bahkan jaringnya tidak koyak. Di saat itulah mereka menyadari bahwa Dia adalah Tuhan. Mereka mengingat peristiwa bagaimana pemilihan Tuhan terhadap muridnya yang semula. Muridnya yang pertama-tama Tuhan memilihnya. Mereka menyadari bahwa Dialah Tuhan. Peristiwa itu terulang kembali ketika Tuhan memilih murid-muridnya yang pertama. Bagaimana Tuhan Yesus melihat murid-muridnya tidak mendapati ikan seekor pun. Lalu Tuhan menyuruh untuk menaburkan jaringnya sehingga mereka mendapatkan begitu banyak ikan. Nah, mereka di situ menyadari bahwa Dialah Tuhan. Tetapi ternyata adik-adik kakak, ketika mereka makan bersama Tuhan Yesus di pinggir pantai seperti gambar ini, ketika Tuhan Yesus memberikan rotinya, ikannya yang sudah dibakar kepada murid-muridnya, mereka tidak berani mempertanyakan siapakah engkau. Tidak ada di antara mereka yang mempertanyakan siapakah Dia, siapakah engkau. Karena mereka sudah mengenal Tuhan pada saat itu. Pada saat mereka mendapatkan banyak ikan, mereka memahami bahwa Dialah Tuhan Yesus. Mereka menyadari bahwa Dialah Tuhan, sehingga tidak ada sama sekali di antara mereka yang berani mempertanyakannya. Sehingga mereka boleh bersama-sama makan. Pada saat itu Tuhan memberikan roti, memberikan ikan kepada murid-murid yang dikasihinya. Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya meragukan tentang kebangkitannya. Tuhan Yesus mau murid-muridnya percaya kepadanya, tetap memberikan iman, percaya, pengharapannya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya kembali kepada pekerjaannya yang semula. Tuhan Yesus mau murid-muridnya tetap mengabarkan berita sukacita tentang kebangkitannya, sehingga Tuhan Yesus lagi-lagi datang menghampiri murid-muridnya. Adik-adik kakak yang terkasih, seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya di dalam bahan Alkitab kita hari ini, kakak mau bilang untuk adik-adik KKR kakak yang ada di rumah, bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua, anak-anak KKR, murid-muridnya Tuhan Yesus pada masa ini. Tuhan Yesus sayang sama kita. Tidak ada di antara kita yang tidak dikasihi Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik KKR kakak mungkin saja jarang berdoa, atau kadang-kadang lupa berdoa, atau kadang-kadang lupa untuk datang sama Tuhan Yesus, atau lupa untuk ikut kebaktian online, atau kadang-kadang mungkin ada di antara adik-adik KKR kakak yang kesal sama Tuhan Yesus. Hari ini kakak mau bilang, walaupun adik-adik kakak mungkin aja yang kadang lupa untuk berdoa saat bangun pagi, lupa berdoa sebelum tidur, lupa untuk ikut ibadah online atau ibadah di gereja, lupa untuk selalu datang kepada Tuhan. Tuhan mau bilang bahwa Dia mengasihi adik-adik KKR kakak. Walaupun berulang-ulang kali kita mengecewakan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus kita masih sama. Dia akan tetap mengasihi kita dengan beribu kekurangan kita. Tapi bukan berarti walaupun Tuhan sayang sama kita, walaupun kita selalu berbuat dosa, Tuhan mengampuninya dan menyayangi kita, bukan berarti kita selalu akan berbuat dosa. Bukan berarti nanti Tuhan tetap sayang aku kok kalau aku melakukan hal yang salah, nanti Tuhan ampuni. Bukan seperti itu ya. Walaupun Tuhan Yesus tetap mengasihi kita,
tetapi kita harus tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan sangat mengasihi kita dan kita tahu orang tua kita adalah wakilnya Tuhan di bumi ini, di dunia ini. Untuk itu, walaupun kadang-kadang orang tua kita marah sama kita, bukan berarti mereka tidak sayang sama kita. Walaupun kadang-kadang adik-adik KKR sering buat kecewa orang tuanya, sering bohongi orang tuanya, bahkan tidak peduli dengan keberadaan orang tua, tetapi orang tua kita sama kayak Tuhan Yesus. Mereka tetap mengasihi kita. Ayo coba jujur, siapa yang masih suka bohong sama orang tua? Ayo, siapa yang masih suka ngelawan orang tua? Wah, walaupun kita masih suka bohong, ngelawan orang tua, tetapi orang tua kita tetap sayang sama kita. Bukti dia sayang sama kita dari mana, Kak? Ketika orang tua kita mengingatkan kita, ketika orang tua kita menasehati kita, memarahi kita sekalipun, itu adalah bukti bahwa mereka mengasihi kita. Tapi ketika orang tua kita membiarkan kita melakukan hal yang salah dan mendiamkannya, di situ mungkin kita bisa mempertanyakannya. Mungkin kita sudah terlalu membuat kesal orang tua kita. Karena tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anak-anaknya. Ketika marah pun orang tua di rumah, itu tandanya mereka sayang sama kita. Bagaimana respon kita terhadap kasih sayang yang telah diberikan orang tua kepada kita? Yaitu mematuhi apa yang menjadi nasihat orang tua, mengasihi orang tua kita, mencintai mereka, tidak lagi berbohong. Ketika orang tua meminta tolong, dengan siap sedia kita melakukannya dan memberikan perhatian juga kepada orang tua kita. Walaupun tugas orang tua untuk melengkapi segala kebutuhan kita, memperhatikan kita, tidak ada salahnya adik-adik kakak juga melakukan hal yang menyenangkan hati orang tua. Mungkin adik-adik kakak nih kan sayang sama orang tuanya kan, pasti sayang kan. Ayo hari ini mungkin kita bisa tunjukkan bentuk kasih sayang kita sama orang tua. Kalau biasanya orang tua kita yang menyiapkan sarapan kita, mungkin mulai hari ini kita bisa menyiapkan makan malam orang tua kita. Nggak kita yang masak, tapi kita yang menyiapkan di piringnya, atau kita yang ngajak orang tua untuk makan bersama. Itu adalah respon yang baik atas kasih sayang yang sudah kita terima. Bagaimana Tuhan Yesus menyayangi murid-muridnya dan tidak ingin murid-muridnya jatuh ke lubang yang salah, meragukan tentang kasih sayangnya dan kebangkitannya. Hari ini juga Tuhan Yesus mau menunjukkan kasih sayangnya kepada adik-adik KKR sekelas Sumbakso. Tuhan Yesus sayang kita, bahkan di tengah peristiwa COVID-19 ini yang membuat kita masih beribadah online, Tuhan juga tetap menitipkan kasih sayangnya kepada kita. Buktinya hari ini kita masih boleh beribadah walaupun secara online. Kita masih bisa saling menguatkan dan saling mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik kakak tetap merespon kasih sayang yang telah diberitakan pada hari ini dan menyampaikan kasih itu kepada sekeliling kita, agar kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dan akan ada setiap saat di setiap situasi kehidupan kita. Amin. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu menguatkan kami dan meyakinkan kami bahwa Tuhan benar-benar sangat mengasihi kami dan Tuhan selalu ada di segala musim kehidupan kami. Ampunkan kami Tuhan jika pada waktu-waktu tertentu kami meragukan tentang kasih sayang Tuhan, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka meragukan tentang kasih sayang Tuhan. Mereka meragukan bahwa Tuhan akan datang kembali dan bertemu dengan mereka sehingga mereka melakukan pekerjaan mereka yang semula. Ampunkan kami Tuhan, kami percaya Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan selalu melihat kami, dan Tuhan selalu menebarkan cintanya melalui kedua orang tua kami, melalui orang-orang yang ada di sekeliling kami.
Ini kami Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ajari kami menjadi anak-anak KKR penebar kasih bagi sekeliling kami. Di dalam Yesus Kristus kami mau menyerahkan firman kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, begitu banyak zat Tuhan yang bertebaran lainnya di Alkitab. Dan jadi untuk meresponi firman kita kali ini, kita mau bernyanyi Anak Allah yang namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Saya hidup, ada hari esok, saya hidup. Oh tak gentar, karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup tadi berarti Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan nih. Ayo, adik-adik semuanya, siapin persembahannya. Nanti kasih ke orang tuanya, biar orang tua yang ngasih ke pihak gereja. Nah, untuk lagu persembahan kita mau bernyanyi. Kita mau bernyanyi Betapa Hatiku. Hatiku
Adik-adik semuanya, kita mau berdoa syafaat, setiapkan hati, siapkan pikiran kita, tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa syafaat. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami semua hingga saat ini. Terima kasih buat kesehatan yang selalu Tuhan berikan bagi kami semua hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan walaupun melalui ibadah online, kami tetap bisa bersama-sama memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat anak KKR di seluruh klasis Sumbaksel. Kiranya Bapa menjamah hati anak kami semua Tuhan. Engkau dapat menjamah mereka, membuat mereka sukacita dan bergembira selalu. Bapa berkati juga anak-anak kami yang dalam masa persekolahannya, baik itu SD, SMP, SMA, kiranya Tuhan terus campur tangan dalam persekolahan anak-anak kami, walaupun mereka belajar melalui online. Kiranya Tuhan juga terus memberi kesehatan buat anak-anak kami, hingga kami dapat berkumpul setiap minggunya memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat guru-guru KKR seklasis Sumbaksel. Kiranya Bapa terus memberkati semua guru-guru KKR, baik itu yang masih kuliah, ibu rumah tangga, semuanya Tuhan, baik itu yang sedang dalam bekerja, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar untuk melindungi dan menyertai kami para guru-guru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat BP seklasis Sumbaksel, kiranya Bapa terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan buat kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai, Engkau urapi mereka di dalam pelayanan mereka. Semakin luar biasa pelayanan yang mereka lakukan buat kami semua para jemaat seklasis Sumbaksel ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai semuanya mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa buat moderamen yang sudah terpilih, pengurus-pengurus moderamen yang sudah terpilih. Kiranya Bapa terus juga mengurapi mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah kami tetap sehati sepikir di dalam pelayanan untuk GBKP ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami semua jemaat-jemaat GBKP Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
berarti kita udah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya, sampai berjumpa minggu depan.